Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال أيضا اتقوا حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah Allah memberikan nikmat keimanan, ketakwaan, keislaman kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah Jumat. Satu hari yang penuh barokah, dan insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang mukhlisin, hamba Allah yang muhsinin, dan juga insya Allah menjadi hamba Allah yang mujahidin fisabilillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara jangan lupa bahwa khutbah Jumat di setiap mimbar diserukan ittaqullah, menandakan bahwa ketakwaan kita ini bisa naik dan bisa turun. Karenanya mari sama-sama mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Boleh jadi kualitas harus kita naikkan mutu derajat ibadah kita menuju wusul ilallah. Bagaimana kita menghayati filosofi ibadah sholat dan juga ibadah puasa, ibadah sunnah qiyamul lail. Bagaimana kita meresapi dan menghayati Al-Quran ketika qiraah dan tilawah. Bukan hanya Al-Quran dipersembahkan untuk musabaqah tilawatil Quran, tapi bagaimana aplikasi dan penerapan daripada MTQ itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu penting saudara, sehingga kualitas ketakwaan kita itu mungkin meningkat dengan ditambahi jumlah ibadah kita kepada Allah. Jika kita dalam keseharian baru menjalankan ibadah-ibadah yang fardu, seyogianya kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan hanya qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana kita qiyamul lail itu menjadi sebuah kebutuhan kerohanian kita, sehingga kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, yang insya Allah bisa dengan iman dan takwa yang makin meningkat itu dijadikan solusi-solusi terbaik atas problem kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, baik di internal rumah tangga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Saudara, dalam konteks ini maka Allah memberikan sinyal bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini penuh dengan masalah. Sejak kita lahir sampai dewasa kita sendiri menghadapi masalah, dan boleh jadi kita sudah kenyang terhadap masalah, bahkan kita sudah bertubi-tubi mendapatkan masalah. Dan masalah itu sendiri adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika hamba seorang yang beriman, itu adalah urusannya luar biasa. Ketika hamba-hamba yang beriman itu diuji, dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kelezatan, mendapatkan fadilah, pertolongan, syafaat dan lain sebagainya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis disebut ajaban li amril mu'minin. Ini luar biasa saudara,
kelihatannya simpel, tetapi di akhir era globalisasi, teknologi, dan juga kemajuan zaman, wabil khusus di akhir zaman ini, kita perlu peningkatan kualitas iman dan takwa kita itu harus selalu dinaikkan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang imannya makin baik, takwanya makin baik, sehingga kepeduliannya bukan dalam konteks hablum minallah saja, tapi juga berimbas kepada hablum minan nas. Satu ayat disebut duribat alaihimudillah, akan diliputi sebuah kehinaan, illa bihablim minallah, kecuali dia menjaga channelnya langsung kepada Allah. Dia merasa bahwa dia butuh Allah, memperbaiki koneksitas Allah. Dia menggapai kehidupannya hanya mencari ridha Allah, bukan mencari pujian-pujian manusia yang sesaat. Bahwa hidup di dunia diberikan harta, kenikmatan, karir, jabatan, apapun namanya, termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Sanggupkah kita jalankan, tetap menjalankan keimanan dan ketakwaan selama kita diberikan kenikmatan? Demikian juga sebaliknya, sanggupkah kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya muqaddimah dalam khutbah tadi saya sampaikan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, khalaqal mauta, yang menjadikan kematian itu sendiri, wal hayata, dan kehidupan kita yang kita jalani ini hanya untuk satu, saudara, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita hamba-hamba Allah itu ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Kalau kita koneksitaskan ke ayat yang lain, saudara, mereka-mereka yang sudah dipanggil Allah ketika kematian itu terjadi, sebuah doa dan harapan, dan itu tidak akan mungkin kembali lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas shalihin. Laula akhartani, kalau boleh diakhirkan, kalau boleh kematian ini saya bisa kembali lagi kehidupan di dunia, fa as-sadaqa, maka saya ingin sedekah, wa akum minas shalihin, saya ingin menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Sedekah dan amal soleh, saudara. Dia tidak ingin ketika kembali pengen memperbanyak sholat, puasa, haji, umrohnya, tapi dia ingin jadi orang-orang yang rajin bersedekah dan juga orang-orang yang beramal soleh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebanyakan manusia jiwanya sering bergoncang? Kenapa kebanyakan manusia sering stres? Kenapa kebanyakan manusia sering protes kepada Allah? Kenapa kebanyakan manusia sering mengeluh kepada Allah? Kenapa pula kebanyakan manusia di interaksi sosial, bangsa negara, apalagi perpolitikan, sering terjadi konflik? Konflik horizontal dan konflik vertikal. Kenapa ini sering terjadi, saudara? Dan bahkan juga ada sebagian manusia sering terjadi kehilangan jati dirinya, seolah tidak ada Allah. Dia sudah hidup dengan pesimistis, hidup dengan problematis, yang tidak bisa mencari solusi yang terbaik. Padahal Al-Quran dan Al-Hadis, padahal Islam hadir memberikan solusi-solusi atas semua masalah yang dijumpai oleh manusia di muka bumi ini. Al-Faqih dalam kesempatan yang sangat singkat tadi mengutip, walau anna ahlal qura, kalau kita semua ini ada satu kampung, satu negeri bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri Indonesia yang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini, amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, lafatahna alaihim, janji Allah adalah akan saya bukakan, kata Allah, alaihim, kepada bangsa atau kampung itu, barakatim minas sama'i wal ard, satu keberkahan dari langit dan bumi. Inilah negara tercinta Republik Indonesia. Kita harus jaga, saudara, dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sebagian orang pemahaman atas kajian-kajian keislaman kadang-kadang miring-miring, kadang-kadang tidak baik, senang bikin onar, bikin kerusakan. Kritik boleh yang konstruktif untuk membangun sebuah peradaban bangsa dan negara, tapi tidak boleh anarkis. Satu ayat lain saya baca, wala tufsidu fil ard,
Jangan bikin kerusakan di muka bumi Anda semua. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini saudara, Islam hadir memberikan solusi terbaik ketika orang-orang itu mengalami goncangan jiwa. Bagi orang beriman, harusnya tidak boleh dia masuk ke rumah sakit jiwa. Bagi orang-orang yang zikir, orang yang zikrullah, banyak mengingat Allah, banyak qiyamul lail, banyak wiridannya, banyak membaca shalawatannya, harusnya tidak boleh stres alias masuk rumah sakit jiwa. Tapi begitu banyak ternyata kalau kita datangi, banyak juga pasien rumah sakit jiwa. Ini saudara menandakan dia sedang lupa kepada Allah. Dia ghafilun, orang-orang yang lupa. Harusnya uzkurullah dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ya ingat yang banyak bukan ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan jabatan, mendapatkan duit yang banyak. Tapi justru ketika kita tidak ada pun juga mengingat Allah. Karena dikasih kesempatan yang banyak, peluang yang banyak juga, dia nggak lupa sama Allah. Ketika diuji juga dia tidak lupa. Ini orang-orang yang begini nih yang akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah. Saya baca dalam sebuah kitab, ihfadillah. Kata Rasulullah, jaga Allah, jaga Allah. Bukan Allah minta dijaga. Jaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat 5 waktunya dengan baik. Jaga jamaahnya. Jaga perintah Allahnya. Ketika wa minal lail fatajat bi nafilatalak itu ternyata ada terusan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Sudah lupa kita dengan Quran. Tidak menyentuh Quran, tidak menjaga Quran. Padahal baca Quran itu adalah obat hati, obat yang tadi tanda kutip stres. Mereka orang-orang yang lupa terhadap Al-Quran. Dia nggak sadar bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah itu bisa menenteramkan jiwa. Dia nggak percaya, dia nggak punya keyakinan. Nah ini saudara, Islam itu hadir sebenarnya memberikan solusi terhadap mereka yang jiwanya goncang. Goncang di rumah tangga, goncang di masyarakat, goncang di perkantoran, di tempat kerjaan, bahkan goncang secara nasional. Ini mereka-mereka yang kemarin berkompetisi termasuk di caleg dan juga sebentar lagi kompetisi nasional pilkada. Tentu kita doakan mereka-mereka yang lolos, mereka-mereka yang tidak lolos pun juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ajaran Islam hadir konsep syukur. Kalau mereka bersyukur, nggak mungkin stres. Sama juga ketika mereka sabar menahan hawa nafsu, tidak ingin sebuah kompetisi yang tidak sehat, tapi dia merasakan kesabaran bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika dia ingin menggapai sebuah tujuan yang besar, dan tujuan yang besar itu tidak tercapai, dia kembalikan kepada Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali di atas izin Allah. Malikal mulk tu'til mulka man tasha juga karena Allah. Diberikan sebuah amanah juga karena Allah, saudara. Bagi yang nggak berhasil, wabasyiris sabirin, harusnya kita bersabar. Karenanya doa kita, wa maj'alna minas sabirin, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar. Termasuk doa Allah, maj'alna minas syakirin, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sabar dan syukur, saudara, ini adalah puncak kenikmatan dan keimanan seseorang. Satu hadis, nisfani minas sabri wa syukri. Nisfun fi syukri, nisfun fi sabri. Kalau seseorang itu imannya akan lengkap, separuhnya ada di rasa syukurnya kepada Allah, separuhnya lagi ada di rasa kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita jaga hak-hak Allah, kita jaga hak-hak sesama manusia. Nanti Allah akan jaga. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu juga penting. Bagaimana kita juga selalu berinfak fisabilillah. Ingat ketika mati, cita-citanya fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin. Mumpung kita dikasih nyawa oleh Allah, masih fa'as-saddaqa dan juga bika akum minas shalihin. Saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang ketiga selain sabar syukur adalah zikrullah tadi. Menjadilah kelaziman, menjadilah sebuah kebutuhan, termasuk yaumul Jum'ah, Lailatul Jum'ah, pembacaan Yasin, tahlil, sholawat. Teruskan saudara. Saya baca di beberapa kitab luar biasa itu, hikmah dari pembacaan surah Yasin,
hikmah membaca sholawat. Sholawat itu luar biasa. Ketika orang baca sekali, Allah lipat gandakan pahala 10 kali. Yang baca sholawat 10 kali 100 kali. Yang baca 100.000 kali. Baca dalam kitab Lubabul Hadis. Ini luar biasa, yang akan menenteramkan dan membahagiakan kita. Kita ingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dibatasi sebuah waktu yang namanya umur, namanya ajal. Idza jaa ajaluhum, datang itu ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak mungkin bisa dimajuin, dimundurin. Sudah harga mati yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salat penuhi kehidupan kita dengan zikrullah. Dan juga jangan lupa ikhtiar. Inilah Islam. Tidak berpaku tangan, tidak menyerah, pantang menyerah, maju terus, tapi punya rim. Jadi tidak digaspol dalam usaha, dia punya rim. Nah, rimnya ini adalah konsep tawakal ilallah. Kita serahkan semua setelah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dunia milik Allah, kekuasaan milik Allah, rizki milik Allah. Semua sudah digariskan, ditakdirkan nasib kita sesuai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah konsep tawakal ini, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kita sudah tawakal, penuh dengan keyakinan berserah diri kepada Allah, semua urusan Allah, semua urusan kita, semua problem-problem kita di internal eksternal akan diberesi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, keyakinan dan keimanan kita makin mantap bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Demikian secara khutbah singkat yang bisa kami sampaikan dan manfaat bagi khotib pribadi, keluarga dan kita semuanya, dan kita berikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan untuk memperbaiki diri terus dan selalu menambah ibadah-ibadah kita keseharian sehingga tahun-tahun mendatang, waktu-waktu yang akan datang, amal soleh kita makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-khairin wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا به بنفسه وسنى بملائكته المسبحه بقدسه وقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين وجميع تابعين وتابعين الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين خصوصا المجاهدين في فلسطين ومسجد الاقصى ودائرتهم ومن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وليس بالعدل والجود وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم